dari kalimat itu. Jadi kalau atau hu tadi itu sudah tidak ada, berarti yang berdiri sendiri tinggallah alif. Iya. Hu ini masih di alam diri kita ini, hamba Allah ya. Iya. Kalau alif ini sudah tidak tersentuh lagi begitu. Iya. Iya, jadi tapi susah mau mengungkapinya susah. Tadi kayak seperti itu yang ini nampak gitu. Misalnya Allah gitu. Iya. Iya begini ya. Alif itu kan ada dua ya. Kalau dia muncul ya, kalau dia muncul dia kelihatan, itu aftar namanya, ya. Alif aftar atau alif tersurat. Ini dia sudah jadi, ya dia sudah jadi, artinya dia sudah berkodrat, dia sudah berzohir. Tapi ada alif tersirat, ya. Ada alif yang tersirat seperti contoh Bismillah, ya. Banyak alif-alif yang tersirat. Ini alif tersirat yang dikatakan sir, ya, berdiri sendiri ya. Ini sir. Kalau di dalam diri kita, inilah nyawa. Itu alif yang tersirat, ya. Kalau alif yang nampak, inilah diri, ya. Inilah diri kita atau diri zohir kita, ya. Kayak gitu. Ini bagaimana Bang Baryas ini mau bertanya kah bagaimana nih? Jadi saya cuma ini mau mengungkapkan tadi yang nampak, cuman apa yang nampak ini belum jelas sama salah arah nanti Bang. Bang Baryas ngalamin ini. Iya, Masya Allah. Begitu ini apa namanya diterangkan atau Bang hamba Allah bernarasi itu kayak jalan sendiri gitu Bang hamba Allah. Masya Allah. Ya itulah ya. Dia berdiri tegap di dalam diri kita ini ya. Itulah sahabat beriman, itu yang dikatakan isyaro ya, atau petunjuk ya, petunjuk zohir. Ada petunjuk zohir, ada petunjuk batin, ada petunjuk sifat, ya, ada petunjuk sir, ya, namanya isyaro, ya, atau petunjuk, ya. Kadang-kadang kita mengalami seperti itu sahabat beriman ya. Kadang-kadang kita diperlihatkan kayak alif, itu petunjuk sir, ya. Tapi kalau kita tiba-tiba kita mengalami diri kita ini mau sholat ya, mau ibadah, mau ngaji, itu petunjuk sifat ibadah, petunjuk. Tapi kadang-kadang kita ini kadang-kadang kita tiba-tiba mau ingin bagaimana untuk mendapatkan adab-adab ya, belajar dengan baca doa untuk makan ya, buang air kecil ya, masuk dalam WC pakai doa. Itu petunjuk zohir ya, petunjuk Adam atau yang dikatakan Allahu zohiru ya, zohiru ya, zohiru Rabbi. Semua petunjuk. Ya makanya kita harus senantiasa waswas, senantiasa kita siap siaga mengontrol ya. Kadang-kadang petunjuk itu tiba-tiba muncul. Kalau dia muncul kita ikutkan, ya. Kita ikutkan sahabat beriman. Ini yang kita harus amati 24 jam. Ya, kita harus amati. Kok tiba-tiba saya ini pengen ini ya, pengen mau ngaji, pengen ini, pengen mau zikir, pengen mau berilmu ya, pengen mau ingin tahu semua. Itu petunjuk tuh. Allah berarti mulai bukakan pintu batin kita untuk mengenalnya ya. Pengen mau memiliki ilmu-ilmu kebatinan, ma'rifat atau kayak gitu tuh petunjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini siapa yang turun? Bang Hari. Bang Hari diturunkan karena Bang Hari nakal. Kenapa? Kan dia
belain si Alif bak tak sakjin. Masya Allah. Mudah-mudahan Bang Heri nggak salah paham ya. Dia nakal itu memang. Dia lagi telepon jadi gak denger. Oh gitu ya. Pikirnya ada salah paham dengan kita. Yang itu hostnya yang nurunkan. Oh dia telepon pas dia nelpon tadi ya. Iya, dia udah tahu kalau si Eno begitu jadi turunkan hostnya, dia udah paham. Dia teman dalam. Oh iya. Yang penting dia enggak. Iya. Di sini nggak apa-apa, dia salah paham juga bodo amat. Di sini kalau nggak bisa diam sama hostnya diturunkan. Ya mungkin ada lagi yang mau bertanya Bang Barias. Masya Allah Bang Barias ya. Ya kita ikutkan Bang Barias ya, kita ikutkan pelan-pelan ya. Nah itulah yang dikatakan isyaro ya, itu sudah mulai artinya bagaimana Allah ini menurunkan pemahamannya atau laduninya ya. Nah, itu isyaro tuh. Itu isyarat Ozi, tenang aja. Kamu mau selamat Ya. enggak? Di sini Pertanyaannya Pak Fahim di bawah. Hah? Bukan saya yang tanya, tapi siapa itu tadi ya? Tapi sudah tobat nih Bunda. yang gaib, mohon penjelasannya. Tuhan nggak pernah goib, ngapain kucing-kucingan? Tuhan nyata. Nyata dan jelas ya Bunda. Rahasia, kamu kalau mau Mungkin nanya duduk ini di bisa sini jelasin dulu Bang 10 tahun, IKK 5 ya, tahun baru satu-satu tanya. ya. Jadi Bang hamba Allah Ini satu-satu kita jawabnya ya. Ini tentang pertanyaan siapa nih? Ini Mbak Rasa ya. Nah, makanya kalau dalam sholat itu kita harus mendapatkan diri sifat ya. Nah, yang diucapkan 7 kali ya. Kodrat Allah, kodrat aku ya. Nah, itu diri sifat. Nah, kenapa dinamakan diri sifat? Karena tidak boleh dikatakan diri zat atau diri nur atau segala macam ya. Nah, ini yang dikatakan yang saya maksud tadi dengan memahamkan tentang ruh idofi ya. Nah, diri sifat ini yaitu diri halus. Nah, ini yang dikatakan ayan sabita kalau dalam ilmu marifat ya. Nah, diri halus inilah yang harus kita capai. Namanya diri Rabani namanya ya, diri Tuhanku. Ya. Rabani itu diriku ya, Rabani itu diriku, panggilan dirinya Allah itu ya. Mi. Robi itu diri kekuasaanku ya. Kalau Rabani diriku ya. Nah, kalau Robi itu diri kekuasaanku ya. Diri kekuasaanku. Jadi menempatkan sholat ya pada waktunya. Nah, sebenarnya sholat itu wajib ya, atau dikatakan ba'dah. Ya. Kalau waktu itu sholat artinya kalau waktu itu makom, dia bersifatkan makom, itu sifatnya nurul Islam. Seumpama contohnya kita sholat 5 waktu ya, ditentukan oleh waktu untuk bertuhan, atau kita bertuhan ini ditentukan 5 waktu saja ya. Itu dia makomnya, dia nurul Islam ya. Nah, nurul Islam atau dalam hakikat dia syariat ya. Nah, jadi imam yang di masjid itu artinya sama halnya dengan imam nurul Islam ya, imam ibadah. Nah, tidak imam diri sahabat beriman ya. Kalau imam yang kelihatan itu artinya imam nurul Islam ya. Kalau imam ibadah itu di dalam diri kita. Kalau imam diri itu yang dikatakan syariatun nabiyun ya. Nah, kalau syariatnya nabi, sudah tahu dia ya mana batasan Allah dan mana gerakan nabi atau gerakan imam ya. Nah, gerakan imam diri tadi ya. Nah, iman artinya imannya Allah ya. Nah, iman kepada Allah itu yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya dikatakan Nabi ini, sholatlah seperti engkau melihat aku sholat. Ya.
Nah, makanya hakikat dirinya dulu ya. Mana ruhinya Muhammad pada diri kita? Nah, makanya Nabi kita itu diberi gelar Imamin Nurullah Ruhul Azoma Mursidil Fil Islam. Itu gelarnya Rasulullah ya. Nah, inilah yang dikatakan rumus ibadah ya. Berdiri Adam, beribadah Muhammad, nyatalah Allah pada nyawa. Tapi kalau yang berdiri atau jasad itu tidak mewakili Adam, yang bergerak itu tidak mewakili Muhammad, dan yang hidup itu tidak mewakili Allah, lalu yang ditajalikan dalam sholat itu siapa? Ya, lalu yang sholat itu siapa? Diri kita. Nah, kalau diri kita berarti kita sudah lalai, ya. Nah, makanya dikatakan sholatul mukasyafatullah. Nah, itulah sholat tempat pertemuan dengan Allah. Nah, itu siapa? Nah, tidak ada marifat sholat sahabat beriman ya. Yang ada itu pensaksian dalam sholat. Ya. Nah, marifat dalam ibadah itu marifat Allah. Nah, terus usali itu bukan nawaitu. Ya. Ingat, usali itu bukan nawaitu, bukan kelasnya hadis ya. Usoli itu adalah tempat asal diri jadi, makanya dikatakan usoli, usul ya. Jadi dia harus tahu mana kolbi yang tempat dia dijadikan oleh Allah dulu. Coba kita paham nggak? Di mana kita di dalam diri kita ini yang dijadikan dahulu mana? Yang pertama dijadikan oleh Allah itu yang mana di diri kita dulu itu? Yang mana? Nah, inilah yang dikatakan dalam surat Maryam. Sesungguhnya manusia itu sudah ada tapi belum terlihat. Ya, belum ada. Nah, inilah nyawa kita, sahabat beriman ya. Nah, jadi saat dia baca usoli, dia harus menatap ke situ ya. Dia harus menatap ke nyawanya atau ke kolbunya, ke kolbinya ya, di batinnya. Kalau tidak sahabat beriman ya, dia tidak akan sampai niatnya kepada Allah. Yang kedua, menghalalkan rakaat setelah membaca usoli. Dia harus membaca satu kata Alhamdulillah dengan dia membayangkan bermarifat melihat dia. Artinya bermarifat ini memandang ya. Nah, saat kita membaca Alhamdulillah, kita melihat ini artinya bukan kita lagi yang melihat ya. Nah, kita melihat badan kita ini, jasad kita ini yang bergerak, bukan lagi kita yang melihat. Sudah dia yang melihat dan dia melihat jasadnya yang bergerak. Ya. Nah, jadi berdiri, ruku, sujud, balik lagi hanya satu rakaat saja. Nah, berarti alif lam lam ha, artinya alif lam ha mim dal ha, alhamdulillah. Artinya alhamdulillah itu pergerakan Allah. Ya. Alhamdulillah ya. Jadi dia artinya harus lihat dulu ya. Kalau tidak halal untuk bergerak, ya gerakan saja sahabat beriman harus dihalalkan. Nah, ini yang dilalaikan umat Islam ya. Adab-adab kepada Allah ini ya. Kita harus menghalalkan dulu gerakan kita ya. Nah, setelah usali baru alhamdulillah. Maka dikatakan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ya. Nah, alhamdulillahi robbil alamin. Ya. Jadi siapa yang menyembah dan siapa yang disembah dalam sholat itu? Ya. Nah, makanya kita harus meningkatkan dua-duanya yang saya katakan kemarin. Makanya pentingnya ini syahadat. Ya. Makanya syahadat itu diawalkan sebagai rukun-rukun Islam. Biar kita paham mana Tuhan, mana Allah, mana Tuhan, mana umat. Ya. Kan sudah dijelaskan dalam kursinya. Sesungguhnya aku Tuhan dan kujadikan umat. Ya. Sesungguhnya aku Tuhan yang bernama Allah dan kujadikan Tuhan. Ya. Makanya saat dia ditanya ya, yang satu ini siapa engkau? Hamba Allah. Lalu kamu yang satu ini siapa? Hamba Allah. Dia dua, tapi kodratnya satu. Ya. Nah, begitupun juga dalam sholat. Ya.
mana yang Tuhan dalam diri kita dan mana hamba yang ada dalam diri kita. Ya, kan saya sudah katakan tadi Allah. Ya, Allah itu kan potensinya nama. Ya. Kalau Tuhan yang goib itu kan artinya nanti juga kita matilah, baru kita lihat yang Tuhan yang goib itu. Ya, gitu maksudnya. Ya, kalau Tuhan yang goib itu sahabat beriman, nanti kan saya sudah katakan tadi, nanti kita akan menjadikan satu prasangka, kita akan mengada-ngada di situ. Nanti Tuhan diciptakan oleh pikiran kita, nanti Tuhan diciptakan oleh hayalan kita. Ya. Makanya dia menurunkan rasulnya untuk kita ikuti itu. Yang menguasai diri manusia itu. Dan yang menguasai diri manusia ini yang Tuhan juga, yang hamba juga. Ya. Tidak ada yang mampu bersujud kepadaku selain diriku sendiri. Lalu di dalam sholat itu apakah kita mampu bertajalli sebagai Tuhan? Apakah kita mampu bertajalli sebagai hamba? Ya, kita harus membangkitkan yang keduanya yang seperti saya katakan tadi, yang saya pernah terangkan. Ya, antara timur dan selatan, antara barat dan barat dan timur, antara selatan ke utara, antara kiri dan kanan, antara bawah dan atas, antara bumi dan langit. Ya, apakah kita mampu menjadikan artinya di dalam diri kita itu sebagai Tuhan dan sebagai hamba yang menyembah dan sebagai Tuhan yang disembah? Ini yang harus kita lakukan, harus kita capai. Ya. Kalau sudah pandangannya ini sudah marifat, artinya pandangan ini sudah memiliki pandangan Allah, basarnya Allah, sahabat beriman ya. Ini dia cuma memandang hamba, ya, memandang sifat, ya, memandang gerakannya yang sujud, ya, dia memandang gerakannya yang sujud, yang ruku. Inilah yang memandang, ini yang Tuhan nih, ya, yang Tuhan nih. Kalau yang bergerak ini Muhammad Rasulullah atau sifatnya, ya, atau yang 7 tadi itu, itu 7 tadi, yang sifat kehambaan itu. Makanya saya katakan lagi, kita harus sadari di sini, selama ini kita dilayanin siapa? Bukankah dilayanin sama sifatnya? Penglihatannya, pendengarannya, gerakannya. Inilah dia melayanin Tuhannya nih. Gitu ya. Makanya kita harus mampu mentajalikan ya pandangan ini. Artinya pandangan itu kelasnya marifat ya. Kita harus bermarifat dulu, apakah pandangan kita ini sudah mampu? Ya. Apakah Tuhan ini dia sudah mampu meliputi diri kita sehingga yang memandang ini dia dan dia memandang diri sifatnya. Ini diri sifatnya, ini diri kehambaannya. Ya. Sedangkan yang memandang ini bukan sifat, bukan nur, bukan zat. Ya. Tapi yang ditiupkan tadi, yang saya katakan ruh idofi tadi. Atau diri halus atau ayan sabita, ya, itu diri halus, ya. Makanya kalau bukan nyawa ini, kalau bukan diri halus ini, kita nggak bakalan melihat, ya, nggak bakalan melihat. Tapi bagaimana dia sudah bersifat pada zatnya, itulah dia menjadi kehambaan bagi dirinya dan dia juga menjadi Tuhan untuk dirinya sendiri, ya. Kayak gitu ya, bukan berarti kita mau jadi Tuhan dalam sholat itu, tidak ya. Tapi bagaimana Tuhan ini, apakah dia kita mampu Tuhan ini menguasai diri kita? Apakah kita mampu mentajalikan pandangan kita ini sebagai pandangan Tuhan? Ya, sehingga kita melihat gerakannya ini ya. Dia ruku, dia sujud, itu dia cuma menyaksikan tuh, dia mandang tuh, dia menyaksikan. Makanya dikatakan fardu ain, ya, fardu ain itu wajib menyaksikan, wajib melihat. Ain itu memandang, ya, wajib menyaksikan. Makanya dikatakan miraj, miraj itu berpindah, ya, dari sifat kemanusiaan ke sifat lahiriah. Gitu ya. Itu sahabat berimannya, kita harus membangkitkan yang kedua. Udah kabur dari tadi.
Nggak apa-apa, Masa? lanjut. Kakak. Kan aku udah tahu bau-bau orang ini seperti apa. Orang itu bulat kah, segitiga kah? Lanjut Kak Guru. Ya kayak gitu, Masya Allah. Ya nggak apa-apa ya kan Evi ya. Iya. Ya, nanya Iya, kan didengerin. Oh, belum tuh belum. Alhamdulillah. Oh, belum. Itu kan enak ya kan biar dia masuk. Oh belum kan Evi Belum, katanya. iya belum. Alhamdulillah. Saya setia nyimak. Iya kalau mau nanya itu duduk manis di sini seminggu lah gitu. Jadi udah diulang-ulang dari kemarin itu. Jadi jangan ya nanya baru 15 menit nanya. Udah dijelaskan sama Pak Guru dari kemarin itu. Terus prasangka buruk kayak bestie kita. Janganlah seperti itu. Siapa itu? Rekod ini pengen di ini rekod ini. Pengen nggak bisa ngomong lagi. Nah, hapuskan. Jadi kalau nanya itu dipahami dulu ya. Soalnya Pak Guru dari kemarin udah bicara, dihargai. Di sini Pak Guru udah Iya. 3 jam Iya. menguraikan. Kamu baru 15 menit datang bertanya. Udah diuraikan. Kasihan. Iya. Yang seujan siapa rekod gitu. Iya. Kayak gitu ya. Saya lanjutkan Evi ya. Silakan. Lanjut. Nah iya kayak gitu ya. Kalau lagi kita sholat itu kayak gitu tuh. Ya harus kita mampu menghambakan diri kita dan harus kita juga mampu Tuhan itu meliputi diri kita. Ya. Nah, begitupun juga kalau kita sudah keluar ya, keluar dari sholat ya. Nah, berarti di situ diperintahkan al-zikri. Ya, matikan dirimu. Ya, harus kita mengingat di situ. Ya. Nah, al-zikri. Kita harus mengingat bagaimana berarti kita harus dikuasai oleh Tuhan. Biar apa? Biar alam semesta ini melihat kita sebagai Robil alamin atau Tuhan sekalian alam. Ya. Nah, kalau kita sudah mampu mentajalikan diri kita atau Allah ini Tuhan ini sudah mampu menguasai diri kita ya. Alam semesta ini memandang kita artinya sebagai Robil alamin. Ya. Penguasaan dirinya. Ya, penguasaan terhadap dirinya. Ya. Nah, dia akan bertasbih, dia akan memuji itu ya. Dia akan memuji bertasbih untuk kita ya. Nah, dia akan menurunkan keberkahannya dari langit ya. Dia akan menunduk ya. Dia akan tunduk. Bumi akan tunduk ya. Semua akan tunduk, makhluk akan tunduk. Nah, kalau memang Tuhan itu sudah meliputi diri kita. Tapi kalau diri kita ini sahabat beriman masih memiliki keakuan diri ya. Itu jangankan langit dan bumi ya. Itu hewan-hewan aja nggak mau hargai kita. Kita lewat di anjing aja itu anjingnya gonggong. Ya, anjingnya gonggong sama kita. Kenapa? Dia lihat manusia. Ya, sama-sama derajat. Ya, sama-sama makhluk. Mungkin lebih dia yang tinggi. Makanya di Pandai Enteng tuh pas lewat digonggong. Ya. Bukan berarti dia anjing yang pintar sehingga dia mampu menggonggong orang yang asing, tidak. Anjing itu memiliki otak. Ya, dia bisa membedakan mana yang halus, mana yang tidak baik begitu sahabat beriman ya. Nah, kayak gitu ya. Nah, apalagi seekor anjing. Jangankan seekor anjing, mungkin seekor semut. Ya. Mungkin seekor semut sahabat beriman. Ya mungkin seekor semut atau kayak gimana ya. Nah, ini yang kita harus pegang. Nah, nyapoiku. Biasanya ada orang sunat, terus ada yang nikahan.
Saya pikir orang tembak-tembak. Adat Betawi gitu. Oh, Habis disunat. petasan saya pikir orang nembak-nembak. Aku pikir ayah kan Evi. Enggak. Lagi hancurin es batu. Oh, dia ini maulidan. Oh gitu ya. Iya. Ya, jadi harus kita mampu mentajalikan ya. Nah, Saya mute. kayak gitu sahabat beriman ya. Iya Bang Ozi. Saya juga kayak gitu pikirnya. Jadi kalau kita mampu sahabat beriman ya, keakuan ini udah dipadamkan, keakuan ini kita ini sudah hancur ya, sudah lebur, sudah tidak ada lagi ya. Nah, jadi Allah tuh menguasai diri kita gampang. Karena apa? Cangkangnya udah, zohirnya itu udah suci ya, udah bersih. Ya, jadi Allah itu mampu dia meliputi kita. Nah, kalau Allah ini sudah mampu meliputi kita, inilah yang dikatakan alam semesta. Assalamualaikum ya ayyuhanna nabiyyu. Ya, nah gitu ya. Itu yang dimaksud. Assalamualaikum ya Rabbil alamin. Ya, kalau dia di dalam sholat, ya assalamualaikum ya ayyuhan nabiyyu. Dia menyapa kayak gitu ya. Kalau kita dalam sholat, tapi kalau dalam kodratnya alam, dia menyatakan assalamualaikum ya Rabbil alamin. Ya, kalau dalam sholat, assalamualaikum ya ayyuhan nabiyyu. Ya. Hai artinya hai yang memiliki sifat nabi ya. Hai orang, artinya hai kamu yang memiliki sifat nabi. Nabi itu batin ya. Nah itu aku, bi itu batin. Makanya nabi-nabi kita itu dia menggelarkan nama nabi karena dia membawa sifat-sifat batinnya Allah. Nah itu yang dikatakan nabi itu ya, sifat nabi. Nah, sifat nabi dalam diri kita ini sifat batinnya Allah. Nah, itulah sahabat beriman ya. Kalau kita lagi sholat, apakah kita mampu menjadikan hamba, dan apakah kita mampu juga menjadi artinya dia menjadi Tuhan, ya, menjadi Tuhan bagi yang menyembah. Nah, jadi ada yang menyembah, ada yang disembah di situ ya. Jadi kita hanya di situ cukup menyaksikan dia, ya. Yang khusyuk dia, yang fokus dia, ya, yang tenang dia, semua dia. Ini pandangan ini cuma menyaksikan saja, ya. Nah, tapi bukan kita yang menyaksikan, dia menyaksikan dirinya sendiri, dia yang menyaksikan perjalanannya sendiri. Nah, begitupun kita keluar dari sholat, dia menyaksikan perjalanannya tuh di dunia ya. Bekerja, ya, makan, minum, dia menyaksikan dirinya sendiri itu. Nah, itu yang dikatakan sifat mu'at, ya, sifat keinsanan bagi dia. Dia bekerja, makan, ini dia tahu tuh, dia membawa. Kalau sudah begitu ya orang-orang berarti orang-orang yang sudah sampai kepada Allah. Amin. Subhanallah. Enaknya. Dia pakai ondel-ondel ya, Kanevi? Enggak, kan dia marhaban. Ini udah terakhir, udah ini. Selesai marhaban, udah semua putus. Ada lagunya. Marhaban. Ya, nurul ain. Langsung tutup. Dekat itu ya Bunda, sama rumahnya Bunda. Kalau dekat ramai di sini. Agak jauh. Oh, Kalau dekat ya Masya Allah, pasti kalian nggak ini gara-gara pakai handset mungkin jelas banget. tawanya itu. Saya kemarin itu Kanevi ya, Ya, pas akhir live di sini ya, kemarin malamnya atau lusa malam tuh. Akhir live itu ini
ada yang meminta permintaan gabung apa permintaan tamu ya, tamu live. Heeh. Itu Bang Zuma tuh. Terus Iya langsung saya keluar gitu ya. Artinya saya nggak dia nggak terima. tidak, bukan tidak terima, permintaannya itu udah 40 menit dari saat kita live di sini. Saya bilang, kenapa Bang Zuma nih? Aku nggak paham. Jadi gini, dia ngundang. Terus kalau udah di situ, kayak ayam disuruh tarung sama yang ada itu. Emang kita tuh ayam dicolok-colokin, ditubruk-tubrukin ke tembok gitu. Saya juga nggak tahu ya, mungkin akun yang palsu ya, atau akun pokoknya yang namanya itu ada Bang Zumanya, karena masalahnya akunnya tuh banyak banget ya. Banyak banget dia. Di sini aja saya blok akun dia ada 10, ada 9. Banyak Terus banget kemarin akun ngejabret di sini. Jadi saya suruh ke saya katanya yang paling terkenal ini oten-oten, kita mengusung oten gini-gini. Untuk apa? Nggak penting. Makanya saya nggak mudah percaya, ini nggak mungkin kayak gini nih. Ya, jadi saya nggak terima gitu. Iya, nggak usah. Nanti di blog ada lagi, Banyak Begitu ya Bunda. Nggak, itu nggak dengeran Bang Barias ngomong nggak denger di sini. Pisang. Nah, nggak denger lagi ya kita. Tuh, nggak denger, cuma mulutnya begini aja. Mulutnya aja yang mengomong pisang. Oh iya, nawarin pisang, pisang katanya Bunda. Masya Allah. Iya Bang Oji, makanya saya ragu kemarin itu, saya nggak terima undangannya. Cuma karena makanya saya heran, kok akunnya banyak banget, di mana yang asli. Makanya saya nggak percaya Itu, masa kalau macam ya. Fauzi undang dia. Dia itu sindiket juga. Jadi kalau ke sini bukan dia aja, nanti itu banyak teman-temannya ke sini. Lihatlah kalau aku sini, kan rame romo begini. Aku rame untuk apa kalau ribut? Aku nggak ini. Terus dulu juga yang banyaknya saat ini pinter. Aku nggak butuh orang pinter kalau berantem sama teman lah gitu. Nggak mau aku. Mendingan Banyak sepi. iya banyak akun-akun palsu, ada yang akun-akun kayak macam Ustadz inilah kenapa ini akun-akun ini Itu namanya orang kurang kerjaan. iya malsu-malsuin apa artinya memalsu-malsukan nama orang ya gitu. Ya sahabat beriman ya, dengan tadi kita sudah mampu ya menjalankan husnanya ya, 7 sifat ya, 7 sifat itu 7 langit ya, 7 langit itu 7 kesadaran ya, 7 kesadaran. Kalau kita sudah mampu sahabat beriman ya, insya Allah kita ini ya akan mudah ya, akan mudah Allah ya meliputi diri kita. Amin. Allahumma amin. Kayaknya kita hanya disuruh apa artinya disuruh membersihkan diri aja dulu gitu ya. Nah, kalau hadas kita ini sudah bersih sahabat beriman ya, artinya diri kita ini sudah bersih ya. Nah, dengan mudah saja Allah akan bertajalli kepada kita. Ya, karena apa? Sudah kita artinya cangkangnya udah bersih. Ya, artinya jasadnya ini udah bersih. Ini apa yang kita dengar harus kita kerjakan ya, jangan kita ngumpul-ngumpul ilmu ya, jangan kita ngumpul-ngumpul ilmu ya, sehingga kita ngumpul-ngumpul ilmu sehingga kita artinya menyatakan kepada orang lain lagi ya sebagai untuk perdebatan. Jangan sahabat beriman, apa ilmu ini ya kita artinya lakukan bagaimana berhijrah sahabat beriman yang membersihkan diri kita ya. Kalau kita sudah alami ya, sudah tajrid, sudah tafrid ya, sudah syahadah kita ya, sudah ahad, nah barulah berarti artinya berarti benar ya berkah. Nah, kalau sudah mampu sahabat beriman ya baru kita menyampaikan kepada orang lain
Nah, ini apa yang saya alami ini lakukan sama nanti sama dengan saya nanti ya, berkah semuanya. Jadi satu syafaat, satu nafas, ya, satu tujuan. Insya Allah semua kita bertemu di sana di surganya Allah. Amin ya Rob. Semua satu nafas. Mohon doanya. Ya, insya Allah Bang Pena, saya itu selalu mendoakan. Ya, saya tuh, Terima kasih ya, banyak. Terima kasih banyak. saya di sini sahabat beriman ya. Artinya saya bagaimana menyampaikan, saya juga itu setiap malam senantiasa mendoakan yang duduk di sini mendengar. Ya, Terima kasih banyak. Amin. iya sama-sama. Ya, sebenarnya di dalam hati-hati kalian itu saya membimbing juga. Artinya saya membantu untuk membimbing. Betul guru. Iya. Betul. Saya bagaimana artinya memberikan juga perantara kepada kalian, artinya ini sudah kita selesai tauziah. Nanti kita sebentar tidur itu saya memberikan perantara bagaimana juga saya membimbing batin-batin hati-hatinya teman-teman di sini. Betul guru, betul. Saya tidak bisa tinggal diam. Saya sangat diam di sini sahabat beriman. Saya Muncul Bang Hamba Allah. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ada saya sering muncul Bang Hamba Allah. Iya Bang Barias, Masya Allah. Ya. Masya Allah Bang Barias. Ya. Makanya saya katakan tadi ya, tidak ada istilah macam artinya tidak ada diizinkan pertemuan dengan apa yang dipahamkan. Seharusnya yang begini yang lebih mantap, ya, yang lebih sedap kita artinya bagaimana ya saling artinya bertukar, artinya langsung berbicara ya. Bukan berarti saya kasih begini lepas itu saya tinggal, tidak ada yang istilah kayak gitu ya. Tapi bagaimana saya di sini bertanggung jawab, walaupun sudah menyampaikan, sudah habis live-nya, itu saya tetap bertanggung jawab. Ya. Nah, itu yang saya amanahkan ya. Saya mendoakan mudah-mudahan semua yang mendengarkan di sini. Ya. Amin ya Allah. Amin. Tapi Saya membimbing, iya, saya cuma membimbing lewat perantara, lewat batin-batin ya. Yang kesananya tuh artinya diri kita masing-masing sahabat beriman. Iya. terima kasih. Iya sama-sama. Insya Allah ya, kita juga di sini pemahamannya tidak sedikit pun keluar dari Al-Quran ya. Karena apa? Tidak ada kitab-kitab lain yang mengajarkan tentang bagaimana perjumpaan dengan Tuhannya. Jadi kita tidak bisa keluar dari Al-Quran ya. Tidak bisa keluar dari Al-Quran ya. Tidak bisa kita keluar dari Al-Quran atau kajian Al-Quran. Ya, semua Al-Quran, di dalam Al-Quran. Ya makanya sahabat beriman ya, kalau memang kita benar dari kajiannya dari dalam Al-Quran, dia tidak akan pernah bertentangan dengan batin kita ya. Yang penting kita mampu dawamkan, yang penting kita artinya usaha ya, istiqomah, berusaha senantiasa artinya berikhtiar ya, mendawamkan, mengamalkan ya. Allah akan menampakkan, yang penting itu semua dari Al-Quran. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, sesungguhnya ya perjanjian untuk bertemu denganku, artinya bagaimana aku akan mengabulkannya ya. Sesuatu janji itu akan kukabulkan ya. Barang siapa, tidak akan bilang macam harus diturunkan ujian, harus, enggak ada. Allah itu enggak maha kejam ya. Tidak ada dosanya manusia berjalan di dalam keridhaan Allah. Tidak ada manusia dosanya berjalan untuk mencari keridhaan Allah, walaupun dia itu akan meninggal dunia. Selagi dia mencari ilmu kebenaran untuk Allah, dia tetap dihitung menjadi orang-orang yang meninggal secara syahid. Makanya Allah katakan ya, barang siapa yang meninggal dalam artinya membelah agamaku atau membelah namaku ya, dia termasuk orang-orang yang meninggal dalam keadaan mati syahid, meninggal syahid ya, atau mati syahid.
Nah, tapi dia tidak akan pernah diciumkan oleh surga kalau dia masih memiliki utang. Utang ini adalah janji. Ya. Makanya janji ini diawalkan di rukun Islam yang awal, sebagai awal. Ya. Nah, ini janji nih. Makanya ditempatkan di awal sebagai rukun Islam, atau yang dikatakan pensaksian. Ya. Berjumpaan, syahadah ahad. Ya. Bukan berarti 3 menuju 1, ya, tapi kita harus merasakan, ya, merasakan, mengalami, dan artinya berhubungan. Berhubungan tadi bagaimana? Nah, Allah sudah menguasai diri kita. Ya, mengalami bagaimana? Mengalami ini semua sifatnya. Ya, dia bergerak. Kalau bukan dia, kita nggak bakalan bergerak. Ya, merasakan yang mana yang merasakan? Inilah apa yang kita makan, apa yang kita artinya perbuat. Ya, kita akan merasakan. Harus nyata di dunia ini. Ya. Nyata, tidak ada kebohongan. Walaupun kamu bersembunyi di dalam lubang jarum, ya, tidak ada bilang tidak kelihatan. Nyata di dunia ini, ya, tetap dilihat oleh Allah. Jadi kalau kita membahas kajian wasilah itu diri, berarti jangan dicampur adukan pemahaman tentang hakikat diri pada makom kaji ibadah dengan hakikat diri pada makom ilmu. Karena apabila dia sudah menjadi kodrat ibadah diri tadi, maka asmanya naik. Ya, alif lam lam ha naik. Nama dia akan muncul. Kenapa? Karena makom sahabat beriman, ya. Makanya tapi kalau kita membahas, artinya pembahasan kita kajian diri kodrat ilmu, makanya hanya satu kodrat tanpa nama, ya, yaitu nafs disebut diri. Ya. Allah menjadikan sebuah diri, tapi Allah tidaklah sebuah diri. Kalau dia katakan diriku, artinya diri yang dijadikan, karena hu bersifat ha bagi Allah. Ya, tidak ada yang mampu bermarifat sahabat beriman, hanya Allah semata. Kalau dia katakan diriku, bukan berarti sebuah diri. Di sini hati-hati, ya sahabat beriman, pemahamannya jangan kita salah paham, ya. Tapi dirinya di dalam diri kita. Ya, nafsahu berarti bukanlah aku yang diri, tetapi nafs disebut dengan na itu aku, fa itu sir atau batin atau diri rahasiaku. Makanya dikatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dimanapun berada, aku ada karena semua ada. Ya. Nah, dirinya, nafas diri, kodrat nufus, diri batin, ampas diri yang terlihat, semua kodrat diri. Diri berikan sebagai penyempurnaan hakikat sebuah diri. Kalau Allah jadikan sebuah diri, maka jangan kita menamakan diri itu akunya kita. Tapi dia menobatkan sebuah diri, dirinya Allah, yaitu diri yang dijadikan. Disinilah letak keimanan kita sahabat beriman. Tapi kalau kita bawa ke kaji ibadah, maka dia akan lahir am'an. Ya, am'an. Nah, am ta'alaihim wairil maudubi alaihim waladhdallin. Ya. Dia akan lahir am'an atau ayan karazia. Ya, ayan sabita. Am itu ayan karazia, ya, atau dikatakan zohir. Ya, an itu hijahiyanya, ya, ayan sabita atau diri halus. Makanya na'an, ya, na'an am. Ya, na'an am. Sesungguhnya aku itu yang zohir, dan aku itu juga yang batin. Nah itu aku. Ya, an am. Na'an am ta'alaihim, menuju Tuhan ta'ala ihim. Ya, nah kayak gitu tuh. Nah, jadi ini
ya jangan lagi dibawa ke makom ibadah. Kalau dikaji di makom ibadah dia harus jelas posisi keumatan dan ketuhanan. Kalau dikaji ilmu, maka di sini jadilah kehambaan dan aku. Ya, bukan lagi umat. Ya. Nah, dia sudah menjadi hamba Allah. Kalau umat itu dari kodrat Rasulullah ya ke bawah, yaitu makhluk seperti Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kodratnya umat. Ya, kita ini umatnya nih. Ya, tapi kalau hamba itu artinya kodratnya Tuhan. Ya, hamba Allah kayak gitu ya. Tapi pengakuan yang dilakukan oleh manusia setelah mengalami proses tauhid, yaitu syahadat, syahadah, dan ahad, menyatu langsung pada yang satu dalam rangka kebenarannya ada pada tauhid, tafrid, dan tajrid. Nyata berhubungan, nyata merasakan, nyata mengalami. Ya, seperti salah satu contoh ya. Kalau kita katakan Qul huwallahu ahad. Ya. Qul huwallahu ahad. Mungkin kita berpikir satu ya, mungkin kita berpikir ahad itu satu. Ya. Banyak yang mengatakan ahad itu satu. Ya, satu itu tidak ada duanya lagi. Setelah kita tinjau kembali sahabat beriman ya, bawasan di kalimat ahad tadi ya, ahad. Di situ ada alif ya, ahad, ada alif, ada ha, dan ada dal. Ya, ahad, ada alif, ada ha, ada huruf dal. Berarti alif adalah sir, ha adalah zat, dal adalah perjalanan. Berarti ahad adalah perjalanan sir dan zat. Ya, ahad dalam potensi hijahiyah itu dalam perjalanan zatnya yang bernama Allah. Itulah ahad. Tapi kalau kita tidak mau tahu sahabat beriman dengan kebesaran Allah ini ya, kekuatannya, kekuasaannya, ya, mengaku yang melebihi kemampuan, sebenarnya itu adalah sifat kewajiban bagi diri kita. Ya. Makanya kita disuruh mengaji. Ya, mengaji itu mengkaji. Ya, mengaji itu bukan membaca ya. Mengaji ini bukan bahasa Arab. Ya, ini bahasa Nusantara, bahasa para wali. Makanya kita disuruh mengkaji atau mengaji. Agar apa? Agar berderajat kalam Allah itu di diri kita. Bagaimana kita bisa bertuhan? Coba tanya hati nurani kita. Dari mana dasarnya kita bertuhan kepada Allah? Apakah setelah kita akil balik? Apakah kita mungkin sudah tua? Jadi bagaimana kita mengatakan Allah itu Tuhan? Dalam bentuk apa? Ya, proses apa yang bisa kita mengakui wujud Allah itu? Wujud Tuhan itu adalah Allah. Ya, kalau sekedar mengakui, iblis juga mengaku Tuhannya Allah. Ya. Iblis juga mengaku Tuhannya Allah. Iblis juga dia memiliki ilmu tinggi sahabat beriman. Ya. Iblis memiliki ilmu yang tinggi, ilmu yang luas. Tapi yang tidak ada di iblis adalah bertauhid. Ya. Bertauhid kepada Allah. Itu yang tidak ada di iblis. Kalau cuma sekedar pengakuan, iblis juga mengaku Tuhannya Allah. Ya, setan juga ngaku dia Tuhannya Allah. Semua bertuhan kepada Allah. Ya. Tapi yang membedakan kita bertauhid, ya berarti bukan cuma mengaku doang. Ya. Nah. Terus bagaimana dengan kodrat wahid? Apakah wahid ini sama dengan ahad? Tentunya tidak. Ahad sebenarnya ada lagi. Ya, ahad sebenarnya ada lagi. Ahad, ada ahid, ada wahid.
Ya, itu beda itu. Ya. Kalau wahid, itulah wahid. Kalau dalam bahasa hijaiyah itu ya, kajian hijaiyah, kalau waw itu dia. Ya, wahid. Di situ ada waw, dia. Makanya kalau kita menyebut Allah itu ada waw di situ. Ya, huruf tenggelam waw. Ya, makanya disebut Allah. Ya, kalau nggak dipakai waw ini dia akan tersebut Allah. Ya, Allah. Makanya waw ini dipakai walaupun dia tenggelam, berarti ada dia. Wow, Allah. Ya, nah, sama halnya dengan wahid. Di situ ada huruf waw, artinya dia. Nah, ada hi. Nah, itulah yang hak. Ya. Nah, dan alif sirdal di situ ya. Nah, wahid. Berarti dia bertajalli dengan rahasianya. Nah, ini dia berdiri dengan rahasianya. Ya, kalau ahid dengan ahad itu juga beda. Ahid ini ketunggalannya, satu juga itu namanya sahabat beriman ya. Satu juga kalamnya ya. Nah, asal dan artinya tetap satu ya. Tapi tulisannya wahid ya. Kalau satu ahad, nah itu beda dengan satu wahid ya. Satu ahad dengan satu wahid itu beda ya. Nah, kalau satu ahad ya dia bersifat aftar. Nah, dia bersifat aftar ke Allah. Artinya apa? Ya, setelah ingin dia menjadi Tuhan maka dijadikanlah umat. Nah, maka dia bersemayam di dalam kalam Allah dan aku ingin dipanggil dengan nama Allah. Berarti Allah telah menjadikan wujud kodratnya yang bisa menghadap kepadanya sendiri ya. Nah, karena Allah itu qiyamu binafsihi ya, tidak mungkin ada yang bisa menghadap kepada dia ya. Setaat bagaimanapun kita, sealim bagaimanapun dia ya, seseorang ya, tapi kalau seseorang itu telah menjadi utusannya Allah dan dia bagian dari kodratnya Allah, dengan dia meningkatkan kemalikan Allah dalam dirinya, maka bersifatlah Allah pada dirinya. Maka Allah akan menyelimuti dirinya, maka Allah akan menguasai dirinya. Inilah yang dikatakan Tuhannya manusia, atau dikatakan penguasa manusia, rajanya manusia, ilahinas atau rabbinas ya. Maka Allah lah ya, dia untuk menghadap Allah di dalam sholat karena sudah menghalalkan kodratnya ya. Jadi sekarang kita lihat Allah tidak beranak dan diperanakan. Banyak yang mengatakan ya, banyak yang bertanya ya. Ada kalam yang mengatakan sedemikian, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Banyak yang mengatakan sedemikian ya. Nah, ini maksudnya apa? Ya, kalau kita sekedar mengatakan yang namanya Allah itu tidak beranak ya, berarti bukan kita menilai tingkat derajat Allah ya dengan perimbangan seperti itu ya. Tidak bisa kita menilai tingkat derajat Allah dengan kata-kata sedemikian ya. Terlalu rendah kita menilai dari sisinya ya. Nah, Allah tidak beranak dan diperanakan. Nah, ya. Itu terlalu rendah kita menilai dari sisinya, sahabat beriman ya. Terlalu rendah, seakan-akan Allah itu derajatnya turun ya. Maka kita harus menyesuaikan ya, menyesuaikan kembali kepada hijaiyahnya yang ada ya, yang ada tadi ya. Karena apa saya bilang ya, apabila Al-Quran itu berucap sahabat beriman ya, maka di situ juga jawabannya. Nah, di sini kalau kita sudah berilmu pembacaan kodrat Al-Quran, kita sudah bisa memaknainya karena memang Al-Quran itu adalah sebuah makna ya. Lam yalid, mana yang dikatakan sifat daripada sir Allah yang wujud yang ada itu ya, dia posisi kolbi. Sementara laib ya, ini adalah alam sirnya Allah dikatakan dengan alam batin. Nah, ini yang dikatakan artinya kolbi ya. Nah, lam yulat, lam yalid. Nah, lam yalid itu beserta kodrat sifat dan zatnya. Walam yulat. Nah, ini ya, ingat ya. Alif sudah aftar dia. Alif di sini sudah aftar, sudah kelihatan.
Di sini artinya di saat lam yulatnya, latnya ini ayatnya dikatakan lit atau lat ya, lam alif dal di situ ya. Nah, makanya dibaca lat. Kalau sudah lat berarti dia sudah kelihatan aftar. Ini kajian ya. Kalau dia sudah aftar maka dia sudah kelihatan maujud dia. Aftar itu kelihatan ya. Makanya ada alif aftar, ada alif sir. Ya, alif sir itu yang tersirat. Aftar itu alif yang nyata. Nah, inilah antara sifat dan zat. Jadi kalau lam yalid adalah sifat bagi Allah. Walam yulat adalah zatnya bagi Allah. Tapi mana kodrat yang tidak beranak dan tidak diberanakan? Itu dari lam yalid dan lam yulat. Ya. Itu yang tidak beranak dan tidak beranakan, zat dan sifat itu. Ya. Zat dan sifat itu kan tidak tidur, ya, tidak makan, tidak mandi, ya, tidak diperanakan. Ya. Lam yalid adalah suatu wujud yang jadi sementara lam yulat terjadi. Ya, lam yalid adalah suatu wujud yang jadi sementara lam yulat yang terjadi. Makanya kun fayakun. Ya, jadi disinilah hilangnya kalam ya. Tapi kenapa tidak ada lagi suatu bahasa selain dari beranak? Sahabat beriman, ini kita ngajinya pelan-pelan ya. Nah, kita ingat kodrat yang disebut dengan lam yulat dan lam yalid dan lam yulat, itu adalah zat dan sifat. Mana zatnya? Inilah robbani, ya. Inilah rohani dan inilah nurani. Dan mana sifatnya? Sifatnya kodrat, iradat, ilmu, samar, basar, kalam, hayat. Ini disebut dengan kodrat, ya, atau dikatakan diri fanafila. Makanya kalau lebaran itu ini yang difitrokan, ya, ini yang disucikan nih. Makanya 7 takbirnya ya, sholat id itu ya, 7 takbirnya. Ini yang dipulangkan nih, ya. Ini yang dipulangkan, kodrat, iradat, ilmu, samar, basar, kalam. Ini yang dizakatkan. Ya, makanya takbirnya 7. Kalau kita sudah mampu memulangkannya, kita akan terlahir seperti anak yang baru dilahirkan. Sudah fitro kita di situ ya, sudah suci. Makanya bulan Ramadan ini yang kita cari, yang 7 ini. Ya. Ini kadarnya Allah nih. Ya, untuk kita mendapatkan Lailatul Qadar atau dikatakan kadarullah, kadarnya Allah. Ini yang kita harus cari. Ya, yang kita harus kenyangkan ini. Ya, yang kodrat iradat ini, ya. Nah, yang kita harus bunuh keakuan diri kita, jangan kita merasa mengakui. Itu yang kita harus puasakan. Ya. Kalau menahan lapar dan dahaga itu kan hukum syariatnya, ya. Tapi kalau hukum ibadahnya ini yang dilakukan, ya. Ini yang dikatakan diri fanafila. Fanafila ini adalah diri fitro, ya. Diri fitro itu yang kita amalkan di bulan Ramadan, yaitu mengamalkan 10 amal besar di dalam 17 rakaat, ya. Karena sudah ada tajali alam di kala ibu disebut dengan alam rahim, alam di kala bapak disebut dengan di kala alam misal, maka dikatakan disebut dengan masa alam anak. Nah, inilah Bani Adam, inilah masa Bani, masa anak, ya. Bani Adam wahumatin Muhammad. Kita ini adalah anaknya Adam, umatnya Muhammad. Jadi buktinya apa? Bapak kita dia masih memiliki bapak, dan bapak kita itu masih punya bapak, bapak punya bapak, bapak punya bapak, dan bapak punya bapak, ya. Kalau artinya bapak saya ya ada bapaknya lagi, nanti bapaknya ini ada bapaknya lagi, dia gitu terus manusia ya. Semua itu ada bapaknya. Ini yang dikatakan Bani Adam, ya. Bapak terakhir itu cuma Adam, yaitu Nabi. Makanya ada zaman Nabi, ya. Jadi setelah zaman Nabi ini ditiadakan,
dan diwariskan kepada manusia, kepada anak. Nah, masuklah namanya zaman Bani. Nah, zaman Nabi menjadi zaman Bani. Nah, Bani ini kita ya, umat akhir zaman namanya. Ya, inilah Bani ya. Gitu sahabat beriman ya. Ini zaman Bani.